Hikmawati 2011, penyandang tunadaksa adalah seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi tulang, otot, dan persendian, baik dalam struktur atau fungsinya, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Pengertian anak tunadaksa bisa dilihat dari segi fungsi fisiknya dan dari segi anatominya. Dari segi fungsi fisik, tunadaksa diartikan sebagai seseorang yang fisik dan kesehatannya mengalami masalah, sehingga menghasilkan kelainan di dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sosial, dan untuk meningkatkan fungsinya diperlukan program dan layanan secara khusus. Pengertian didasarkan pada anatomi biasanya digunakan pada kedokteran. Daerah mana ia mengalami kelainan. Yang kedua yaitu ciri-ciri anak tunadaksa dapat dilukiskan sebagai berikut. A. Anggota gerak tubuh kaku atau lemah atau lumpuh. Yang B yaitu kesulitan dalam gerakan, tidak sempurna, tidak lentur atau tidak terkendali. Yang C, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Yang D, terdapat cacat pada alat gerak. Yang E, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. V, kesulitan pada saat berdiri atau berjalan atau duduk dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. G, hiperaktif atau tidak dapat tenang. Nilai standar 5. Kebutuhan pembelajaran anak tunadaksa, guru sebelum memberikan pelayanan dan pengajaran bagi anak tunadaksa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu segi medisnya. Apakah ia memiliki kelainan khusus seperti kencing manis atau pernah dioperasi? Masalah lain seperti harus meminum obat dan sebagainya. Yang B, bagaimana kemampuan gerak dan bepergiannya? Apakah anak ke sekolah menggunakan transportasi, alat bantu dan sebagainya? Ini berhubungan dengan lingkungan yang harus dipersiapkan. Yang C yaitu bagaimana komunikasinya? Apakah anak mengalami kelainan dalam berkomunikasi dan alat komunikasi apa yang digunakan? Misalnya lisan, tulis, isyarat, dan sebagainya. Yang D yaitu bagaimana perawatan dirinya. Apakah anak melakukan perawatan diri dalam aktivitas kegiatan sehari-hari? Dan yang ke E yaitu bagaimana posisinya di sini. Di sini dimaksudkan tenang. Bagaimana posisi anak tersebut di dalam menggunakan alat. Alat bantu, posisi duduk dalam menerima pelajaran, waktu istirahat, waktu ke kamar mandi, makan dan sebagainya. Dalam hal ini, physical terapis sangat diperlukan. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti kurang atau rugi, sedangkan daksa yaitu artinya tubuh. Jadi pengertian tunadaksa adalah kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini hanyalah secara fisik. Sedangkan fungsi panca indera derita tunadaksa masih normal. Sehingga kelainan ini kerap disebut sebagai cacat tubuh, disabilitas fisik, atau disebut dengan orthopedically handicap. Kelainan atau kecacatan fisik dapat mengakibatkan gangguan pada koordinasi, komunikasi, adaptasi, dan mobilisasi pada penderitanya. Seorang anak dikatakan tunadaksa jika kondisi fisik atau kesehatannya mengganggu kemampuan untuk berperan aktif dalam kegiatan sehari-hari. Contoh, tunadaksa adalah anak memiliki bentuk tangan yang tidak normal, sehingga tidak dapat memegang pena, gelas, ataupun benda lainnya. Oleh sebab itu, tunadaksa artinya suatu kondisi sebagai akibat dari gangguan pada otot, sendi, dan tulang yang bisa mempengaruhi fungsi normalnya.
Penyebab tunadaksa. Setelah mengetahui arti tunadaksa, Anda juga harus memahami penyebabnya. Kondisi ini dapat terjadi akibat kecelakaan, penyakit, ataupun bawaan sejak lahir. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab tunadaksa adalah faktor prenatal, yaitu sebelum kelahiran. Tunadaksa yang diperoleh ketika janin masih dalam kandungan, seperti faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Faktor neonatal, yaitu saat lahir. Tunadaksa yang terjadi karena adanya kendala saat ibu melahirkan, seperti memaksakan persalinan normal saat posisi bayi sungsang, atau bentuk pinggul ibu terlalu sempit, pendarahan di otak, sehingga penggunaan anestesi yang berlebihan. Yang terakhir yaitu faktor postnatal, faktor setelah kelahiran. Beberapa kondisi yang terjadi setelah bayi dilahirkan juga bisa mengakibatkan tunadaksa, seperti penyakit radang selaput otak, meningitis, radang otak, ensefalitis, maupun saat ada benturan keras di kepala anak, misalnya saat ia terjatuh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tunadaksa. Kelainan pada anak tunadaksa dikelompokkan menjadi 2 jenis besar. Berikut adalah jenis-jenis tunadaksa yang perlu Anda kenali. Yang pertama, kelainan pada sistem serebral anak dengan cerebral palsy. Anak penderita cerebral palsy atau lumpuh otak. Seorang anak dikatakan penderita tunadaksa cerebral ketika penyebab kondisi itu ada pada gangguan sistem saraf pusat, yakni otak atau sumsum tulang belakang. Kerusakan pada sistem saraf pusat ini mengakibatkan bentuk kelainan yang krusial dan sangat mempengaruhi kehidupan anak secara keseluruhan. Pasalnya, otak maupun sumsum tulang belakang merupakan pusat aktivitas manusia, mulai dari kesadaran, kecerdasan, hingga kemampuan motorik kasar dan motorik halus. Kendati demikian, derajat kecacatan fisik pada penderita kelainan ini cukup beragam, yakni tunadaksa ringan. Penderita bisa berjalan tanpa alat bantu, berbicara dengan jelas, dan dapat menolong diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu tunadaksa sedang. Penderita membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk berjalan, berbicara, dan mengurus dirinya sendiri. Misalnya, menggunakan kruk atau tongkat untuk berjalan. Selanjutnya yaitu tunadaksa berat. Penderita seperti dalam kondisi lumpuh otak atau cerebral palsy sehingga tidak bisa mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, jika dilihat dari banyaknya anggota tubuh yang lumpuh, jenis tunadaksa cerebral digolongkan menjadi monoplegia, hanya satu anggota gerak yang lumpuh. Hemiplegia, lumpuh pada anggota gerak atas dan bawah di sisi tubuh yang sama. Paraplegia, lumpuh pada kedua tungkai kaki. Diplegia, kedua tangan atau kedua kaki lumpuh. Triplegia, 3 anggota gerak mengalami kelumpuhan. Kuadriplegia, kelumpuhan pada seluruh anggota gerak. Sedangkan berdasarkan letak kelainan otak dan fungsi geraknya, anak tunadaksa cerebral dibedakan atas spastik, kekakuan pada sebagian atau seluruh otot, atetoid, gerakan terjadi di luar kontrol atau koordinasi gerak, ataksia, kehilangan keseimbangan, dan kekakuan terlihat saat berdiri atau berjalan. Tremor, yaitu getaran kecil terus-menerus pada mata, tangan, atau kepala. Rigid, yaitu kekakuan otot di mana gerakannya tidak ada keluasan. Tipe campuran menunjukkan 2 ataupun lebih jenis kelainan di atas. Anak dengan tunadaksa cerebral mungkin masih memiliki anggota tubuh yang utuh, tapi ada beberapa bagian lumpuh atau tidak bisa digerakkan.
Bisa juga anak tersebut mengalami masalah kondisi seperti sering kejang, kaku otot, maupun hilang keseimbangan. Yang kedua yaitu kelainan pada sistem otot dan rangka. Selanjutnya, jenis tunadaksa adalah kelainan pada sistem otot dan rangka. Anak tunadaksa dalam kelompok ini adalah mereka yang memiliki kelainan pada anggota tubuh seperti kaki, tangan, sendi, dan tulang. Kelainan pada sistem otot dan rangka ini dibagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu poliomyelitis, yaitu kondisi otot yang mengecil akibat serangan virus polio sehingga anak menjadi lemah dan tidak bertenaga. Distrofi otot, yaitu terjadinya kelumpuhan pada fungsi otot dan sifatnya progresif alias memburuk. Seiring bertambahnya usia anak, spina bifida yaitu cacat lahir ketika tulang belakang dan sumsum tulang belakang tidak berbentuk dengan sempurna. Karakteristik tunadaksa ada 5. Karakteristik tunadaksa yang dapat Anda ketahui mulai dari akademis hingga bahasa atau bicara. Berikut adalah penjelasan seputar karakteristik. Yang pertama, karakteristik akademis. Umumnya, tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan otot dan sistem rangka adalah normal. Sementara itu, anak tunadaksa yang mengalami kelainan sistem serebral memiliki tingkat kecerdasan yang bervariasi. Misalnya, idiosi, kebodohan, karakteristik sosial atau emosional. Selanjutnya, karakteristik anak tunadaksa dapat dilihat dari aspek sosial atau emosional. Mereka mungkin merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain. Kondisi ini juga bisa mengakibatkan timbulnya sejumlah emosi, seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, menyendiri, dan pemalu. Karakteristik fisik atau kesehatan. Selain mengalami cacat tubuh, karakteristik fisik atau kesehatan anak tunadaksa adalah sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran atau penglihatan, gangguan bicara, dan lainnya. Selain itu, dilihat dari aktivitas motoriknya, kelainan tunadaksa bisa menyebabkan anak hiperaktif, tidak mau diam, dan gelisah, atau hipoaktif, gerakan lamban, kurang merespons rangsangan, dan tidak ada koordinasi. Karakteristik bahasa atau bicara. Karakteristik bahasa dan bicara juga dialami oleh sejumlah jenis tunadaksa pada penyandang tunadaksa jenis polio. Perkembangan bahasa atau bicaranya tak sebegitu normal. Sementara itu, gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy umumnya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Perawatan anak tunadaksa, fisioterapi untuk anak tunadaksa. Perawatan tunadaksa bergantung pada penyebab, jenis, perluasan penyakit, gangguan, atau cedera yang diderita. Program rehabilitasi direncanakan untuk membantu mengatasi kondisi awal yang tak stabil, mencegah perburukan kondisi, dan mengelola disabilitas. Beberapa program rehabilitasi untuk anak tunadaksa yaitu terapi okupasi, program perawatan khusus agar penyandang disabilitas hidup lebih mandiri melalui berbagai latihan untuk meningkatkan kemampuan fungsional dan keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari. Fisioterapi, program rehabilitasi melalui sarana fisik seperti olahraga dan elektroterapi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh, perawatan ini adalah mempertahankan dan meningkatkan kekuatan kelompok otot serta mencegah perkembangan deformitas, yaitu kelainan bentuk anggota tubuh. Terapi bicara,
program perawatan dan pelatihan khusus agar penyandang disabilitas dapat berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya yaitu alat-alat penyandang bagi anak tunadaksa, meliputi yang pertama yaitu kursi roda. Kursi roda digunakan pada anak tunadaksa yang betul-betul mengalami lemah otot, kaki dan perut yang tidak ada kemungkinan untuk dilatih berdiri atau berjalan. Menurut bentuknya ada dua macam kursi roda, yaitu yang pertama kursi roda yang roda besarnya di belakang dan masuk kolong mendekati tempat tidur, jadi mudah berpindah tempat sehingga tempat tidurnya harus lebih tinggi dari kursi roda. Yang kedua yaitu kursi roda yang roda besarnya di depan, mudah berputar di tempat yang sempit. Syarat-syarat yang diperlukan agar dapat mandiri di kursi roda adalah yang pertama, latihan duduk seimbang. Yang kedua, push up. Caranya, kedua tangan berpegang pada kursi roda. Tekan tangan dan badan diangkat ke atas. Yang ketiga yaitu menyilangkan kaki bergantian kiri dan kanan. Tujuan pemakaian kursi roda adalah untuk membantu mobilisasi, membantu melaksanakan kegiatan sehari-hari, memperlancar komunikasi, dipergunakan untuk anak tunadaksa yang menggunakan double bridge pada kakinya. Crutch digunakan dengan tujuan sesuai dengan kelainannya. Misalnya, untuk penderita poliomyelitis bertujuan sebagai penahan dan penguat seluruh badan, serta membantu berjalan. Sedangkan untuk yang amputasi bertujuan sebagai alat sementara sebelum menggunakan protase. Untuk alat berjalan dan membantu kegiatan hidup sehari-hari. Dalam berjalan, menggunakan crutch diperlukan otot-otot tangan yang kuat untuk menyangga berat badan, karena berat badan ditekankan pada pegangan crutch, yaitu di telapak tangan. Jangan otot-otot bahu menjadi cepat besar. Teknik berjalan dengan crutch, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi tripod, yaitu ujung kedua crutch di samping badan agak ke depan dan kedua kaki agak ke belakang. Yang kedua yaitu angkat-angkat kaki dan turunkan agar seimbang. Yang ketiga yaitu melangkah ke depan dengan bermacam-macam hitungan atau teknik. Yang ketiga yaitu spleen. Spleen atau spark adalah alat untuk meletakkan anggota tubuh dalam posisi yang benar atau menjaga jangan sampai anggota tubuh yang sakit terjadi salah bentuk. Pemakaian spleen sebaliknya dilakukan dalam 24 jam terus-menerus atau disesuaikan dengan kondisi pasien. Tujuan menggunakan spleen adalah untuk mencegah salah bentuk, membantu menahan dan menguatkan kaki untuk berjalan, mencegah kontraktur, mengoreksi pada posisi anggota tubuh yang benar atau normal. Pada beberapa jenis spleen. Jenis-jenis spleen antara lain yang pertama spleen tangan, contohnya choke up spleen dan hand rest spleen. Yang kedua yaitu spleen kaki, contohnya back spleen dan neck spleen. Yang keempat walker, alat bantu untuk latihan berjalan. Bentuknya ada yang lingkaran dan ada yang segi empat, ada yang dipasang roda dan ada yang tidak. Yang kelima yaitu brush, alat yang dipakai anak untuk penopang kaki, terbuat dari aluminium dan dihubungkan dengan sepatu untuk berjalan. Ada yang sepanjang kaki, long leg branch, dan ada yang hanya sebatas lutut. Yang keenam yaitu protes kaki atau tangan, alat palsu yang berbentuk kaki atau tangan, gunanya untuk mengganti fungsi kaki atau tangan yang hilang. Yang ketujuh yaitu alat-alat tulisan. Modifikasi alat-alat tulis yang pegangannya
diperbesar, dibungkus dengan karet atau sapu tangan agar mudah dipegang oleh anak cerebral palsy. Adapun hand pointer adalah alat menulis yang dipakan di kepala. Jadi menulisnya dengan gerakan kepala, diperuntukkan bagi anak yang tidak punya tangan. Yang ke-8 yaitu alat-alat makan. Modifikasi yaitu sendok. Modifikasi pegangan sendoknya dibesarkan atau dibungkus dengan karet atau sapu tangan agar mudah dipegang. Ujung sendoknya dibengkokkan ke arah mulut agar tinggal mendorong maju untuk memudahkan gerakan menyuap. Yang kedua yaitu piring. Modifikasi piringnya yaitu dipasang pembatas agar nasi tidak berceceran keluar pada saat disendokkan. Selanjutnya cangkir. Modifikasinya yaitu lubang cangkirnya dibuat lebih besar agar mudah dipegang. Selanjutnya yaitu kesimpulan secara definitif pengertian kelainan fungsi anggota tubuh yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal akibat luka, penyakit, atau bertumbuhnya yang tidak sempurna. Sehingga untuk kepentingan pembelajarannya perlu layanan secara khusus seperti juga kondisi ketuntasan yang lain. Kondisi kelainan pada fungsi anggota tubuh atau tunadaksa dapat terjadi pada saat sebelum anak lahir, yaitu prenatal saat lahir, dan prenatal saat lahir, neonatal setelah anak lahir, postnatal, insiden kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan, diantaranya dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat sama seperti bentuk, kelainan atau ketuntasan yang lain. Kelainan fungsi anggota tubuh atau tunadaksa yang dialami seseorang memiliki konsekuensi atau akibat yang hampir serupa, terutama pada aspek kejiwaan penderita, baik berefek langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks perkembangan kognitif, menurut Gunnar Soh 1985, paling tidak ada 4 aspek yang turut mewarnai, yaitu sebagai berikut. Kematangan, pengalaman, transmisi sosial, dan ekuilibrasi. Selanjutnya yaitu klasifikasi cerebral palsy. Menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa, pada dasarnya kelainan pada anak tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu yang pertama kelainan pada sistem cerebral system, dan yang kedua yaitu kelainan pada sistem otot dan rangka musculoskeletal system. Yang pertama yaitu kelainan pada sistem cerebral system disorders, penggolongan anak tunadaksa ke dalam kelainan sistem cerebral didasarkan pada letak penyebab kelahiran yang terletak di dalam sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Kerusakan pada sistem saraf pusat mengakibatkan bentuk kelainan yang krusial karena otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat dari aktivitas hidup manusia. Di dalamnya terdapat pusat kesadaran, pusat ide, pusat kecerdasan, pusat motorik, dan pusat sensoris, dan lain sebagainya. Kelompok kerusakan bagian otak ini disebut cerebral palsy. Cerebral palsy dapat diklasifikasikan menurut pertama, golongan menurut derajat kecacatan. Menurut derajat kecacatan, cerebral palsy dapat digolongkan atas golongan ringan, golongan sedang, dan golongan berat. Golongan ringan adalah mereka yang dapat berjalan tanpa menggunakan alat berbicara tegas, dapat menolong dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari,
Mereka dapat hidup bersama-sama. Dalam hal ini, mengikuti aktivitas sehari-hari anak normal lainnya. Kelainan yang dimiliki oleh kelompok ini tidak mengganggu kehidupan dan pendidikannya. Yang kedua yaitu golongan sedang. Golongan sedang adalah mereka yang membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk bicara, berjalan, dan mengurus dirinya sendiri. Golongan ini memerlukan alat-alat khusus untuk membantu gerakannya, seperti branch, untuk membantu penyangga kaki, kruk atau tongkat sebagai penompang dalam berjalan. Dengan pertolongan secara khusus, anak-anak kelompok ini diharapkan dapat mengurus dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu golongan berat. Golongan berat adalah mereka yang memiliki cerebral palsy. Golongan ini yang tetap membutuhkan perawatan dalam ambulansi, bicara dan menolong dirinya sendiri. Mereka tidak dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. B yaitu penggolongan menurut topografi. Dilihat dari topografi yaitu banyaknya anggota tubuh yang lumpuh. Cerebral palsy dapat digolongkan menjadi 6 golongan, yaitu yang pertama monoplegia, hanya satu anggota gerak yang lumpuh, misalnya kaki kiri, sedangkan kaki kanan dan kedua tangannya normal. Yang kedua yaitu hemiplegia, lumpuh anggota gerak atas dan bawah pada sisi yang sama, misalnya tangan kanan dan kaki kanan atau tangan kiri dan kaki kiri. Yang selanjutnya yaitu paraplegia, lumpuh pada kedua tangkai kakinya. Diplegia, lumpuh kedua tangan kanan dan kiri atau kedua kaki kanan dan kiri. Triplegia yaitu 3 anggota gerak mengalami kelumpuhan, misalnya tangan kanan dan kedua kakinya lumpuh atau tangan kiri dan kedua kakinya lumpuh. Quadriplegia yaitu anak jenis ini mengalami kelumpuhan seluruhnya anggota geraknya. Mereka cacat pada kedua tangan dan kedua kakinya. Quadriplegia disebutnya juga tetraplegia. Selanjutnya yaitu penggolongan menurut fisiologi. Dilihat dari fisiologi yaitu segi gerak, letak kelainan terdapat di otak dan fungsi geraknya, motorik. Maka anak cerebral palsy dibedakan atas spastik. Tipe spastik ini ditandai dengan adanya gejala kekejangan atau kekakuan pada sebagian ataupun seluruh otot. Kekakuan itu timbul ketika akan bergerak sesuai dengan kehendak dalam keadaan ketergantungan emosional. Kekakuan atau kekejangan itu akan makin bertambah sebaliknya dalam keadaan tenang. Gejala itu menjadi berkurang. Pada umumnya, anak cerebral palsy jenis spastik ini memiliki tingkat kecerdasan yang tidak terlalu rendah. Di antara mereka ada yang normal, bahkan ada yang di atas normal. Atetoid, yaitu pada tipe ini tidak terdapat kekejangan atau kekakuan otot-ototnya. Dapat digerakkan dengan mudah. Ciri khas tipe ini terdapat pada sistem gerakan. Hampir semua gerakan terjadi di luar kontrol dan koordinasi gerak. Selanjutnya yaitu ataxia. Ciri khas tipe ini adalah seperti kehilangan keseimbangan. Kekakuan hanya dapat terlihat dengan jelas saat berdiri atau berjalan. Gangguan utama pada tipe ini terletak pada sistem koordinasi dan pusat keseimbangan pada otak. Akibatnya, anak tipe ini mengalami gangguan dalam hal koordinasi ruang dan ukuran. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat makan, mulut terkatup terlebih dahulu sebelum sendok berisi makan sampai ujung mulut. Selanjutnya yaitu tremor. Gejala yang tampak jelas pada tipe tremor adalah gerakan-gerakan kecil dan terus-menerus berlangsung, sehingga tampak seperti bentuk getaran-getaran. Gerakan itu dapat terjadi pada kepala, mata, tungkai, dan bibir. Rigid. Pada tipe ini dapat dijumpai kelakuan otot tidak seperti pada tipe spastik.
di mana gerakannya tampak tidak ada keluasan. Selanjutnya yaitu tipe campuran. Anak pada tipe ini menunjukkan 2 ataupun lebih jenis gejala cerebral palsy, sehingga akibatnya lebih berat bila dibandingkan dengan anak yang hanya memiliki satu tipe cerebral palsy. Yang kedua yaitu kelainan pada sistem otot dan rangka. Penggolongan anak tunadaksa ke dalam kelompok sistem otot dan rangka didasarkan pada letak penyebab kelainan anggota tubuh yang mengalami kelainan, yaitu kaki, tangan, dan sendi, tulang belakang. Jenis-jenis kelainan sistem otak dan rangka antara lain meliputi poliomyelitis. Penderita polio ini mengalami kelumpuhan otot sehingga otot akan mengecil dan tenaganya melemah. Peradangan akibat virus polio ini menyerang sumsum tulang belakang pada anak usia 2 tahun sampai 6 tahun. Yang kedua yaitu muskulodistrofi. Anak mengalami kelumpuhan pada fungsi otot. Kelumpuhan pada penderita muskulodistrofi sifatnya progresif, semakin hari semakin parah. Kondisi kelumpuhannya bersifat simetri, yaitu pada kedua tangan saja atau kedua kaki saja, atau pada kedua tangan dan kaki. Penyebab terjadinya muskulodistrofi belum diketahui secara pasti. Gejala anak penderita muskulodistrofi baru kelihatan setelah anak berusia 3 tahun, yaitu gerakan-gerakan yang lambat, di mana semakin hari keadaannya semakin mundur. Selain itu, jika berjalan sering terjatuh. Hal ini kemudian mengakibatkan anak tidak mampu berdiri dengan kedua kakinya dan harus duduk di atas kursi roda. Mereka yang memiliki cerebral palsy, golongan ini yang tetap membutuhkan perawatan dalam ambulansi, bicara, dan menolong dirinya sendiri. Mereka tidak dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. B. Yaitu penggolongan menurut topografi. Dilihat dari topografi, yaitu banyaknya anggota tubuh yang lumpuh,